Hidup saya pernah susah ya teman-teman ya. Tahun 2010 saya ingat, saya tuh pernah jadi guru honorer. Kostum saya ya kayak gini nih ya. Ini ada apa saya? Saya tuh pernah ini ya, saya ada fotonya. Paling menggambarkan ini. Tahun 2010 saya tuh pernah ngajar sebagai guru honorer di SD Simokerto. Tahu Kapasan nggak? Nah, sebelahnya itu ada SD. Nah, saya pernah ngajar di sana. Dan itu malapetaka bagi saya. Saya tuh awalnya tuh nggak percaya nih. Ini kok dari ngantur mana tuh? Saya punya doanya. Saya tuh kuliah S1 PGSD dulu. Terus nggak lanjut ya. Saya tuh kuliah S1 PGSD dan awalnya jadi guru honorer. Nah, terus saya yus, udah. Pertama kali saya tuh masuk gerbang itu yakin aja, ya wah. Saya lewat masuk saya langsung mau bunuh guru kan, malu. Saya tuh malu kayak lewat. Saya tuh malu. Saya tuh malu. Dan percaya nggak sih anak SD zaman sekarang itu dukul-dukul. Saya minimalis, saya tahu ya tinggi saya tuh 154 cm. Gak ada bedanya dengan garis butterfly ya. Dan ketika saya pertama kali saya ngajar, hal yang saya hindari apa? Ngapus papan. Sumpah. Nah, ini saya gambarkan ya. Di SD, di sekolah SD itu ini papan biasa normal. Nah, di SD itu kenapa anak-anak SD itu bisa menulis? Karena apa? Mau DPI. Benar nggak? Nah, saya tuh mikir, wah, di sini saya tuh ngapus gak hidup, wah mati. Saya tuh mengantisipasi siapa caranya tidak hapus. Anak-anak hapus. Nah, ada kalanya saya tuh lengah. Satu lengah, terus pas pelajaran sebelumnya udah ada. Saya tuh kayak inisiatif tuh, Joko nggak jadi penghapus kan? Saya tuh mau naik demo ke, semoga murid-murid saya tuh nggak merespon lah. Biasa aja. Ketika ngapus tuh kayak saya tuh pengennya tuh jadi sibuk sendiri. Kenapa saya ngapus? Kok gitu? Ya. Tahu menurut saya ngapain? Saya ngapus sama cara set. Iya. Di saya kan kuliah S1 PGSD, saya tuh diajarkan kalau susah mengajar tuh jangan anggap guru sebagai guru sama murid, nggak boleh ada batasan. Jadi anggaplah murid itu sebagai teman. Kalau kita saya gurunya ya bakal kemana ya sini ya. Kan bayangin nggak perasaan saya ketika saya tuh ngajar, murid SD sak mini gede ya, kagak kira-kira ya Allah. Dan mereka benar-benar menganggap teman kok, woi Pak ya kabar ya. Aku sabar nih. Saya tuh takut sama murid saya tuh saya takut. Kalau misal guru lain telat itu nggak masalah masuk lewat biasa. Kalau saya telat tuh sih. Nah, gimana ya? Dan pas saya tuh ketika ngajar itu ada lomba futsal pada waktu itu hari pahlawan. Nah, guru-gurunya pakai seragam bebas. Saya tuh pakai training hitam sama kaos putih. Saya diajarin daripada kamu nganggur di sekolah, ikut yuk lomba futsal jadi pengiringnya aja. Oke. Saya
saya itu nilai ini biasa kayak main sih ngopi sosok kenal cocok lah ya. Nah terus akhirnya ada guru sekolah Santa Clara bahasa itu saya tuh kan ke di bangku agama sama anak gini kayak gini main sih ngopi ini terus ada guru kayak kok santai tuh itu gak main. Guru yang apa ya, guru sing berarti cocok lah kalau kan iling ini tak cukup dari guru lah menurut saya. Guru yang dewasa, yang tua, yang berkompeten itu ketika dia ngajar itu rame kan, kalian rame gak sih? Rame kan, nah pas saya juga rame justru saya ngajar ini. Nah saya kan ngajar kan ramah, saya tuh orangnya ramah, saya pas ngajar ya anak-anak diam si rame ngajar mana ya anak-anak diam masih rame. Saya itu sabar itu ada kesabaran loh. Ada batas kesabaran. Kan sabar itu ada batasnya. Nah, saya itu lagi emosi, saya itu terpaksa emosi. Jadi pas mereka lalu susut saya tuh ngambekkan doang. Saya gebrak meja. Brak, weh diam. Terus enggak semua. Dan saya tuh pernah kan ketika itu ada hal biala antar guru sekitar Matan Simokerto. Saya tuh disuruh datang, Rif, ini ada hal biala, kamu datang ya, ntar kenal sama guru-guru SD sekitar Matan Simokerto. Tahu? Pilih itu gak enak ya? Meninggal ya, meninggal ya. Nah, terus saya datang aja. Oke, saya akhirnya datang. Saya pakai baju batik. Sebelah saya itu Bu Siti. Bu Siti itu guru kelas 6 kalau salah. Lewat udah kamu sama aku aja. Saya datang, ngobrol sama Bu Siti. Tiba-tiba ada guru lain. Refleks loh. Wah, Bu Dimas gede. Dari jam 7 sampai jam 4 gajinya tahu nggak berapa? 400.000. Oh ya, saya tuh kesana PP sama makan tuh paling nggak sebulan tuh habis 300.000. Kamu sebulan 300. Terus saya tuh mikir begini, kerja tak itu. Bayarannya tuh jauh sama stand up itu bisa paling nggak di angka jutaan ya, sekali 15 menit. Dan akhirnya saya tuh sekarang bisa beli mobil ya teman. Saya bisa beli mobil. Coba saya bayangkan kalau saya jadi guru,
Aku paling kalau misalnya ada naik orang naik mobil tuh, aku pengen ngomong. Saya sekarang bisa beli mobil. Kenapa saya tuh pengen beli mobil? Tujuan saya tuh bukan pengen gaya-gayaan. Saya tuh gak pengen gaya-gayaan. Saya tuh pengen, kan pernah gak sih naik motor? Suasananya tuh ketika musim hujan naik motor tapi terang tuh ada genangan. Terus kita tuh kalau bisa cerita terus cowok lalu terus tiba-tiba mobilnya boom ses semua orang tuh kering ini kok terus dingin. Nah tujuan saya beli mobil apa? Saya tuh pengen ngebalas orang-orang yang kayak lalu lagi. Saya tuh naik mobil, saya tuh pengen banget nih tujuannya kalau sekarang mobil abang di kantor itu aku saya pengen naik mobil ini sama mobil lalu saya dengan mati kamu